Haleluya. 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 Amen. Ya. Haleluya berarti ya puji Tuhan. Amen. Oke. Yes. Saya sungguh bersukacita sekali lagi kita boleh bertemu pagi ini. Ya, hadirin di tempat ini di gereja, dan juga sahabat-sahabat dan tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi di luar sana, dan saudara dan saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi di dalam ini. Yes, sama-sama ya kita bertemu. Ada sukacita Tuhan pagi ini, luar biasa. Hadirat Tuhan begitu hebat. Amen. So, saya mau mengucap sekali lagi selamat hari Minggu. Hari ini berapa hari bulan? 26, oke? 26 hari bulan Jun tahun 2022. Amen. So, saya Pastor Miller Likup. So, pagi ini, hari ini ya, tajuk khotbah saya adalah 10 gadis dara. Di dalam asalnya The 10 Virgins. Ya. Saya mau membaca daripada Perjanjian Baru. Yang mengambil nota, saya sedia ya. The New Testament, the Gospel of Matthew. Injil Matius pasal 25 ayat 1 sehingga 13. Ya, saya membacanya. Pada waktu itu hal kerajaan sorga. Ini adalah Yesus mengajar murid-muridnya. Ini penting. Dia mengatakan kebenaran ini kepada murid-muridnya di Bukit Zaitun di Yerusalem. Dan kita boleh melihat di dalam pasal 24, 25 ini adalah tentang hal-hal akhir zaman. Oke? Dan saya terus akan membacanya. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Menyongsong, bahasa kita di sini adalah bertemu ataupun menyambut pengantin laki-laki. Oke? Ya, ayat 2. 5 dari antaranya bodoh. Nah, ini bukan saya yang mengatakan, ini firman Tuhan. Oke, nanti sebentar kita tahu dan akan paham apa artinya. Dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka, dalam botol-botol mereka lah. Tetapi karena mempelai itu lama, tidak datang-datang juga. Tetapi karena pengantin lelaki itu yang mereka tunggu-tunggu begitu lama, tidak datang-datang juga. Jadi apa yang berlaku di sini? Mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara seorang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Pengantin laki-laki datang, bertemulah dengan dia, sambutlah dia. Itu bahasanya ya. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu. Mana? Ayat 8 ya. Ayat 7. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Their lamps. Ya. Gadis-gadis itu, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai lelaki itu. Datanglah pengantin lelaki itu. Dan mereka yang telah siap sedia, siapa? Mereka yang telah siap sedia. Siapa mereka ini yang telah siap sedia?
5 gadis yang bijaknya masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu tertutup. Ke ruang perjamuan kawin, kepada pesta pernikahan anak domba, dan pintu pun tertutup. Ayat 11. Kemudian datanglah gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu, siapa kamu di sini? Yesus sedang bercakap kepada siapa di sini? Kepada murid-muridnya. Amen? Yes. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi, pertama kali saya mau mengatakan, perumpamaan ini dituju Yesus kepada murid-muridnya. Siapa? Semua orang yang percaya. Semua gereja yang dimiliki Tuhan Yesus. Kenapa? Karena apa maksudnya bila dia mengata harus berjaga-jaga? Karena kamu tidak akan mengetahui harinya atau waktunya. Hari apakah? Waktu apakah? Yesus sedang mengingatkan mereka ini tentang pengangkatan. Kedatangan Yesus kedua kali. Bukan ke bumi ini, tetapi untuk membawa gerejanya kembali ke surga bersama dia. Jadi ini adalah perumpamaan bukan untuk Israel, tetapi 100% untuk gereja. Untuk semua yang percaya. Jadi perumpamaan, apa arti perumpamaan? Sudah saya huraikan beberapa bulan yang lalu. Perumpamaan adalah cerita yang diguna Yesus. Dia menggunakan hal-hal, perkara-perkara yang di dunia ini untuk menyampaikan, untuk membawa dan menyatakan kebenaran surga, kebenaran dari Allah, tentang kehidupan Allah, tentang kehidupan manusia. Dan Yesus menggunakan apa? Dia menggunakan bahan-bahan di dunia ini. Yang berapa bulan lalu kita mendengar perumpamaan penabur benih, betul? Yesus menggunakan penabur. Siapa penabur itu? Manusia di dunia ini. Apa yang dia tabur? Benih. Dari mana benih itu? Dari dunia ini. Di mana dia tabur? Di dalam tanah, ya. Semuanya perkara-perkara yang di dunia ini digunakan Yesus untuk dia, supaya kita mengerti. Karena kita orang duniawi, ya. Masih dunia, ya. Walaupun kita orang surgawi sekarang di dalam Yesus. Supaya kita mengerti tentang kebenaran yang dari Allah. Tidak sama dengan kebenaran yang dari dunia ini. Kebenaran yang dari Allah adalah mengatasi segalanya. Yang di dalam alam rohani kita tidak melihat. Tetapi dari perumpamaan ini kita boleh melihat. Jadi di mana penabur itu menabur benih? Di tanah. Tanah, betul? Dan siapa yang penabur itu di dalam perumpamaan ini? Dia mengatakan tentang Yesus yang menabur. Dan sekarang Yesus menabur melalui gerejanya. Kita salurannya. Apa yang ditabur Yesus? Dia menabur firman Tuhan. Di mana dia tabur? Seperti benih ditabur di tanah. Tanah itu adalah hati-hati manusia. Seperti tanah yang subur, kita tabur benih itu pasti tumbuh dan berbuah. Dan begitu juga Yesus mengatakan bila yang ditaburnya firman Tuhan di dalam hati manusia melalui pendengaran telinga kita. Kita mendengar, ya, kita percaya, kita terima firman itu dan kita hargai dan lakukannya. Pasti berbuah dengan berlimpah-limpah. Indah hidup kita. Perubahan pasti berlaku. Itu adalah penabur benih. Dan di sini kita mendengar dan kita boleh membaca juga Yesus menggunakan apa di sini? Gadis-gadis darah. Tentu ada sebab dia menggunakan gadis-gadis darah, ya. Tapi itu bukan khotbah kita pagi ini.
Kamu boleh renung itu. Kenapa darah? Oke, virgin ya. Oke, dan dia menggunakan apa? Minyak. Yesus menggunakan pelita. Lamp. Without oil, there's no fire. Lamp itu mesti ada oil. Betul? You got light, but without oil, no fire. Nah, jadi dia menggunakan pelita. Harus ada minyak. Oke? So, kita mau melihat kepada tajuknya hari ini adalah 10 gadis darah ya. Oke. Yang bijaksana dan yang bodoh. Oke. Yang bijaksana membawa pelita dan juga minyak. Ini penting ya. Ini menggambarkan Kristen yang telah dilahirkan kembali dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Yes, siang malam, malam siang, berterusan dipenuhi oleh Roh Kudus. Be filled with the Holy Spirit. Be filled with the Holy Spirit. Amen. Roh Kudus, Roh Allah lah, Roh nafas Allah yang datang dari surga, yang mau diam di dalam menghidupkan kita manusia. Dan yang bodoh juga kita membaca juga membawa pelita, betul? Tetapi tidak membawa minyak. Ini menggambarkan, yang bodoh menggambarkan mereka yang mengatakan mereka Kristen, tetapi hanya mulut saja mengatakan Kristen, ya. Tetapi langsung tidak ada perhubungan ataupun pergaulan yang hidup dengan Yesus yang hidup. Jadi mereka ini juga Kristen, dengan mulut mereka ini juga dalam fisikalnya juga datang ke kebaktian gereja hari Minggu, betul? Tetapi hanya melakukan tugas keagamaan saja itu. Itu dia. Jadi pagi ini sekali lagi Tuhan mau kamu dan saya, termasuk saya, kita semua manusia, ya jangan pikir kita Kristen, kita gereja tidak perlu pengajaran, kita perlu ya, amen. Yes, supaya Tuhan menabur dan menyiram di dalam hati kita firman Tuhan, amen. Periksa, ujilah diri kita sendiri, periksa, adakah kita di dalam kumpulan mana saya? Adakah saya di dalam kumpulan yang bodoh kan? Ataupun yang bijak? Kita boleh melihat pagi ini. Okay? So berdoa agar Roh Kudus membuka mata roh kita. Amen. Okay? So kita dengar ya. Dengan fokus benar-benar ya. Ya kalau kalau mau menggunakan handphone, pastikan kamu melihat rujukan firman Tuhan itu. Tetapi jangan guna handphone. Simpan handphone, tulis saja. Saya akan membacanya. Amen? Itu terbaik. Dengar. Itu penting. Oke, di mana saya? Oke. Jadi tentang 10 gadis darah ini, 5 yang bijak, 5 yang bodoh. Bila kita melihat dari luar, mereka kelihatan sama, betul? Yaitu semua mereka mempunyai, semua mereka menunggu siapa? Pengantin lelaki. Semua ke-10 orang ini gadis menunggu pengantin lelaki, dan semua mereka juga membawa pelita. Semuanya ada minyak, tetapi hanya yang bodoh tidak membawa minyak. Itu bezanya. Dan semua mereka apa? Semua mereka juga panggil Yesus Tuhan, Tuhan. Tuh? Semua mereka juga, lamanya datangnya pengantin lelaki ini. Semuanya mengantuk dan akhirnya tertidur. Ya, jadi yang penting saudara, ini penting sekali ya, yaitu yang bijaksana ataupun yang bodoh ini tidak ada kaitan langsung dengan pelajaran kita. Di dalam university kah? Kita graduan kah? Graduate? Kita bijak ya, betul? Tidak ada kaitan langsung dengan juga orang yang tidak bersekolah, buta huruf. Yang bodoh. Tidak ada kaitan langsung.
dengan IQ seorang manusia ini. Kenapa? Karena kebijaksanaan ini di dalam perumpamaan ini dan kebodohan di dalam perumpamaan ini bukannya datang dari dunia. Tidak datang dari dunia. Ini penting. Ini datang dari surga. Amen. Dan kebijaksanaan inilah saya mengatakannya tadi adalah Roh Kudus. Ruach Kadosh kata Israel. Roh Kudus. Amen. Ini penting. Kenapa? Karena saudara, Roh Kudus telah pun berada bersama Allah. Bila Allah mencipta langit dan bumi dan segala isinya. Di dalam Kejadian pasal 1, Genesis chapter 1, the book of the Old Testament. Ya. Roh Kudus telah berada bersama Allah. Dan kebijaksanaan pun sudah berada pada mulanya. Saya mau membaca. Oke, tulis saja. Di dalam buku Perjanjian Lama. Amsal ya. The Old Testament, the book of Proverbs. Amsal pasal 8 ayat 1 sehingga 4 tulis. Dan kemudian ayat 22 sehingga 31 tulis. Saya baca. Amsal 8 ya, pasal 1 sehingga 4. Bukankah hikmah, saya baca daripada Alkitab Visi Bonio. Visi Bonio mengatakan hikmah, ada H ya? Tetapi Visi Indonesia mengatakan hikmat. Artinya semua sama ya. The same meaning ya. Bukankah hikmat berseru-seru dan pengertian, yaitu kebijaksanaan, menyaringkan suaranya di puncak tempat tinggi dan di tepi jalan, serta di persampingan, di sanalah ia berdiri. Dapatkah kamu dan saya melihat hikmat ini ataupun kebijaksanaan ini? Dapat? Firman mengatakan dia bersuara, dia berdiri di tepi jalan. Saya mau tanya, dapatkah kamu dan saya melihat dia? Tidak dapat. Itu sebab tadi saya bilang, ini bukan kebijaksanaan dari dunia ini. It's not from this world. This wisdom is from heaven. And this wisdom is the Holy Spirit. Ini penting. Ya, oke. Ayat 3. Di sebelah pintu gerbang, tempat masuk menuju kota, serta di pintu-pintu masuk, ia mengangkat suaranya. Hai umat insan, yaitu manusia biasalah. Kepadamu lah aku berseru, kata hikmat ini, kata kebijaksanaan ini. Kepada semua anak manusia, seruanku ditujukan. Dan kita meloncat kepada ayat 22. Tuhan menjadikan aku. Siapakah aku ini? Hikmat, wisdom, kebijaksanaan. Itu dia. Tuhan menjadikan aku, kata kebijaksanaan ini, pada permulaan pekerjaannya, sebagai karyanya yang sulung pada zaman purba. Aku ditetapkan sejak azali. Ditetapkan sejak azali. Azali adalah dalam bahasa Inggris from eternity. Sejak dari kekekalan. Itu dia. Sebelum ada bumi. Ketika samudra raya belum ada, aku telah lahir. Aku telah ada, kata kebijaksanaan ini. Ketika belum ada mata air yang berlimpah-limpah airnya, sebelum gunung ganang didirikan, dan lebih dahulu daripada penciptaan bukit bukau, aku telah lahir, kata kebijaksanaan. Aku telah ada. Dan ketika dia, siapa dia? Di huruf besar adalah Allah. Ketika Allah belum menjadikan bumi dan padang-padangnya atau debu tanah yang mula-mula di dunia ini, ketika dia adalah Allah. Ketika Allah membentangkan langit, aku ada di sana. Kata kebijaksanaan, says wisdom. So, terusnya, ketika dia menempatkan kaki
langit pada permukaan samudra. Ketika dia, yaitu Allah, menetapkan awan-awan di atas. Dan ketika segala air, mata air samudra menderas. Ketika dia menentukan batas bagi lautan, supaya airnya tidak melanggar perintahnya. Dan ketika dia menetapkan asas-asas bumi, aku, kata kebijaksanaan, aku, says wisdom, ada di sampingnya sebagai ahli pembenaan, sebagai ahli benaan. Ini kebijaksanaan. Di dalam versi Inggris ayat 30 itu berbunyi begini, versi Inggris, I was beside him. Beside who? God. I was beside him, a master workman. Aku berada di sisi Allah sebagai pembena yang agung. Itu master. Ini adalah kebijaksanaan. Amen. So kita melihat, jadi ini adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah kebijaksanaan. Jadi kita mau membaca lagi Amsal, Perjanjian Lama, Proverb chapter 4, Amsal pasal 4 ayat 5 dan 7 ya, tulis saja ya. Proverb ya, Amsal pasal 4 ayat 5 dan 7. Perolehlah hikmah, yaitu kebijaksanaan, wisdom. Perolehlah pengertian, understanding, sama kaitan dengan wisdom. Jangan lupakan dan jangan menyimpang daripada kata-kata mulutku, kata kebijaksanaan ini. Ayat 7. Hikmah ataupun kebijaksanaan adalah yang paling utama. Perolehlah hikmah, dan dengan segala permerolehanmu itu perolehlah pengertian. Amen. Tahukah saudara, perkataan perolehlah hikmat dalam bahasa Ibrani, perolehlah, dalam bahasa Ibrani diterjemah kepada bahasa Inggris, ya adalah get, purchase wisdom. Purchase. Purchase dalam bahasa kita di sini pembelian. Tuh? Pembelian. So, kita melihat Yesus, dia datang dan kemudian dia mengatakan dari surga, dia mengutuskan Roh Kudus kepada semua yang percaya kepada dia. Setelah apa? Setelah dia membeli. Setelah dia membayar, he has paid for the price. Membayar sepenuhnya. Bagi siapa? Bagi pembebasan kamu dan saya. For our redemption. He has purchased it for you. Dia telah membelinya untuk kita manusia. Itu sebab hanya bila dia balik ke surga, dia boleh memberi, mengutus, melepaskan Roh Kudus kepada semua manusia yang percaya. Sebab sebelum itu, hanya yang diberi Allah dengan Roh Kudusnya adalah orang Israel. Itu pun bukan semua. Hanya orang yang ditentu dan ditetapkan Allah untuk melakukan kerja-kerja yang tertentu. Dan sudah dia habis kerja yang tertentu itu, Roh Kudus itu diambil balik. But Yesus telah membelinya. Has paid for it. Sepenuhnya. For our redemption. Penebusan kita. So, kita melihat di dalam apa itu? Dalam perjanjian baru, Wahyu. In the New Testament, the book of Revelation, chapter 5, verse 9. Wahyu pasal 5 ayat 9, tulis ya. Ini tadi kita sudah mendengar yang diberi Tuhan dalam kitab penjamahan kita, nubuat ini. Ini adalah Rasul Yohanes yang dipenjara di Pulau Patmos. Dan ini adalah
rohnya dikuasai oleh Roh Kudus dan dibawa Roh Kudus ke surga. Tetapi tubuhnya di Pulau Patmos dan dia dikuasai oleh roh. Dan Yesus di surga menyatakan kebenaran yang apa yang sedang berlaku dan nubuat yang akan berlaku di masa depan ya. So ini yang dilihat oleh Yohanes. Revelation yaitu Wahyu pasal 5 ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli. Membeli, purchase. Itu purchase. Tadi perkataan perolehlah. But Jesus already have purchased it for us. Him for us, okay? Membeli, ya, karena engkau telah membeli mereka bagi Allah dari setiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Jadi telah dibayar Yesus. Yes. Has been purchased by the Lord. Our redemption, our salvation, keselamatan kita. Itu bukan hanya pengampunan dosa. Ya, pengampunan dosa. Tetapi ia termasuk keselamatan kita. What is keselamatan? Kamu dan saya tidak ada hidup kalau kamu tidak ada nafas Allah. That is the Holy Spirit. Yesus telah membelikannya untuk segala bangsa. So semua yang belum percaya tidak dapat menerima nafas Allah ini. Yang paling indah ini. Perlu percaya dulu. Jadi gereja yang belum dipenuhi oleh Roh Kudus, saya merayu, baca, dengar firman Tuhan, percaya, minta dan terima. Sebab Yesus telah membelinya apa? Already paid, telah dibayarnya. Jadi minyak ini tak payah beli lagi, tak payah cari. Tuh, sudah dibeli. Bagi semua yang percaya, God give you the Spirit freely right now in the name of Jesus. Dalam nama Yesus. So minyak ini adalah Roh Kudus. Dan minyak di dalam, minyak di dalam Alkitab ini, satu dari lambang Roh Kudus adalah minyak. Tuh, apalagi lambang Roh Kudus di dalam Alkitab? Betul. Sungai Citaku mengalir air. Lambang Roh Kudus. Apalagi lambang Roh Kudus? Angin. Api, yes. So, di sini perumpamaannya Yesus mengatakan tentang minyak. Yes, haleluya. Jadi, minyak ini sudah dibeli. Hanya di dalam Yesus ya diberikan dengan percuma. Dan kita menerimanya, kita dipenuhi oleh minyak ini. Dan kita menjadi, bukan menjadi gadis. Kita menjadi Kristen yang bijaksana. Wow. Wise. Di mata Allah. Yes. Oke. Kita mau membaca dalam Wahyu, buku Wahyu lagi ya. The Book of Revelation in the New Testament. Wahyu pasal 3 ayat 1. Pasal 3 ayat 1. Saya baca ya, dengar. Ini kita makin meluas dan dalam sedikit ya. Wahyu pasal 3 ayat 1. Ini adalah Yohanes di dalam tubuhnya di Pulau Patmos. Di penjara Pulau Patmos. Tetapi di dalam tubuhnya, rohnya dikuasai juga Roh Kudus. Nah, di Pulau Patmos itu juga Yesus dengan Roh Kudus memberi penyataan wahyu kepada Yohanes ini, rasulnya. Oke. Saya membaca Wahyu pasal 3 ayat 1. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, yaitu malaikat gereja di Sardis. Inilah firman dia. Firman siapa? Firman dari Tuhan Yesus.
yang memiliki ketujuh roh Allah. Apa? Seven Spirit of God. Dari siapa? Firman ini dari Yesus yang memiliki apa? 7 roh kudus Allah. Itu dia. Saudara yang dikasihi, kalau kita membaca, tulis saja Wahyu pasal 1 ayat 20. Ini adalah 7 roh kudus yang menyala. Api ya. Jadi Wahyu pasal 1 ayat 20. Di sana mengata ada 7 juga kaki dian. Lampstand. So kita mau tanya, what is the purpose of the lampstands? Apa tujuannya kaki dian itu? Untuk 7 api menyala. Betulnya? Yes. Itu tujuan kaki dian itu. Dan di dalam yaitu pasal 1 Yohanes ayat 2, Wahyu pasal 1 ayat 20. Yesus mengata kaki dian itu adalah lambang, kaki dian itu adalah 7 gereja Tuhan yang berada di bumi pada masa Wahyu ini ditulis. So, kaki dian itu, apa kaki dian itu? Siapa kaki dian itu? 7 gereja. Dan semua gereja di dunia ini lebih daripada 7 lagi. Beribu-ribu gereja di dunia ini, betul? Dan itu adalah kaki dian Yesus. Untuk apa kaki dian tadi? Kalau tidak menyala, untuk apa kaki dian itu? Jangan bawa pulang. Kaki dian dibawa supaya ada yang menyala di atasnya. Yang menyala ini apa? Ketujuh roh Allah. 7 roh kudus. Jadi kaki dian itu apa? Gereja. Jadi gereja harusnya menyala dengan roh kudus. Amen. Very simple. Senang saja. Jadi kalau gereja itu hanya kaki dian tetapi tidak ada yang menyala, tidak ada apa-apa. Ini sungguh sedih. Masih berlaku banyak gereja hanya menerima apa yang mereka minat, apa yang mereka mengerti. Apa yang tidak mengerti, tidak mau baca. Kita baca seluruh Alkitab ini. Dalam Roh Kudus kita melihat banyak wahyu, banyak kebenaran dari surga yang mengubah hidup kita. Roh Kudus yang menyatakan firman yang benar. Amen. So, apalagi? Dia yang memiliki ketujuh roh Allah. The seven spirit of God. Dan ketujuh bintang itu. Apa maknanya ketujuh bintang itu? Dalam Wahyu pasal 1 ayat 20. Bila kita merujuk ke sana, Yesus mengatakan ketujuh bintang itu juga di dalam tangan kanan saya adalah ketujuh malaikat-malaikat yang berada di 7 gereja. Saya, kata Yesus, pada masa itu di bumi ini, pada wahyu ini ditulis, dinyatakan kepada Rasul Yohanes. Jadi semua gereja Tuhan harus ada api yang menyala. Kaki dian, Roh Kudus. Yes. Dan semua gereja Tuhan yang dimiliki Tuhan masing, kalau berpuluh ribu gereja di bumi ini, berpuluh ribu juga ada malaikat gereja itu diutus Tuhan. Kita di sini mungkin hari ini kamu baru tahu ada malaikat yang besar di gereja ini. Halo? Jangan takut. Jangan sembarangan juga. Oke. So, kita mau melihat kepada pasal 4 ayat 1 sehingga 5 ya, tulis ya. Pasal 4 ayat 1 sehingga 5. Yes. Kemudian daripada itu aku melihat, kata Rasul Yohanes ini, masih di dalam roh ya, masih di dunia ini ya, di Pulau Patmos ya. Sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Di mana? Pintu terbuka di sorga, begitu tinggi. Tidak ada seorang manusia boleh melihat sorga. Hanya kita melihat bintang-bintang kelipan dan matahari. Itu terlalu tinggi sudah.
Tidak terpikir pikiran kita berapa tingginya. Apalagi tempat sorga yang tertinggi, kediaman Allah. Tetapi Yohanes di dalam roh melihat di pulau Patmos penjara dia melihat dikuasai oleh roh. Dia melihat pintu di sorga terbuka. Dan suara yang dahulu yang telah ku dengar katanya berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, trompet, pet, 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 pet. Heran dia mengerti kata trompet itu. Suara itu, naiklah kemari. Come up here. Nah, itu bahasa Inggris. Nah, naiklah ke atas ini. Kemana? Ke surga. Ya? Dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini, kata suara itu. Ayat 2, segera, immediately. I was in the spirit. Immediately, segera aku dikuasai oleh roh. Dan lihatlah, sebuah tata terdiri di sorga. Dan tata itu duduk seorang. Bila dia melihat ke sorga, pintu terbuka, dia mendengar suara itu seperti trompet memanggil dia, come up here. Naik atas sini. Segera, immediately, sekelip mata. Dia tidak ada lagi di bumi ini. Tetapi tubuh dia berada di bumi ini. Tetapi roh dia berada di sorga. Berapa jauh sorga itu tingginya? Sekelip mata dia sudah tiba di sana. Siapa yang menguasainya? Roh Kudus. Allah mengata pemberian kasih yang terbesar adalah Yesus. Dan Yesus pula kasih yang terbesar mengata kepada gerejanya, terimalah Roh Kudus. Itu juga kasih yang terbesar. Karena Roh Kudus adalah yang ketiga di dalam Tritunggal, Trinity. The Godhead, equivalent to God and Jesus. Yes, dia Allah, Roh Allah. So, kita melihat di sini dengan segera daripada bumi ini roh Yohanes dibawa Roh Kudus ke surga. Dan di sana dia melihat sebuah tata terdiri di sorga. Dan di tata itu duduk seorang. Siapa seorang ini? Namanya Yesus Kristus. Itu adalah seorang itu. Dan dia yang duduk di tata itu nampaknya bagaikan permata yapis dan permata sadis dan suatu pelangi. Pelangi adalah rainbow. Saya mau tanya. Rainbow itu satu, berapa warnanya? Now you think. Bawa balik. Renungkan. Tanya Roh Kudus untuk mengajak kamu dan saya. Saya masih belajar. I don't know why. Saya tidak tahu mengapa satu pelangi 7 pula lapis, 7 warna. Yang satu warna saya ingat adalah warna yang paling atas sekali, warna pelangi itu yang paling atas adalah merah. Nah, itu saya ingat. Yang lain lupa saya. Merah is the blood of Christ. Tuhan. Oke. No. Biar kamu merenungkannya, oke? Dan ada suatu pelangi melingkungi tahta itu. Siapa yang duduk di tahta itu tadi? Yesus. Ya. Gilang gemilang dan bagaikan zamzud rupanya. Ayat 4. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua. Elders. Siapakah 24 tua-tua ini? Yang duduk di atas tahta 24 itu. Yang mengeliling tahta Tuhan Yesus itu. Siapa mereka? Kita belajar sedikit ya. Banyak yang sudah tahu. 24 tahta, 24 tua-tua, elders. 12 daripada tua-tua itu adalah yang daripada perjanjian lama. Ya adalah 12 suku bangsa Israel. Pemimpin-pemimpin 12. Dan 12 daripada tahta itu, 12 daripada yang tua-tua yang duduk di tahta itu adalah mereka yang dari perjanjian baru. Yaitu
12 rasul Yesus Kristus. Mereka sudah di surga. Kebangkitan sudah berlaku ini. So, 12 campur 12 berapa? 13. Salah. 12 campur 12 berapa? Nyaring-nyaring sebab saya punya telinga tidak berapa baik. Bagus, oke. 24 tata. Yes. Yang mereka memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Wow. Ayat 5. Dan dari tahta itu keluarnya kilat-kilat, lightnings, thunderings, yaitu guntur-guntur, and voices, bunyi-bunyi suara. 7 lamps, ingat? 7 lamps, 7 obo di sini. Lamps adalah lampu. Bahasa kita di sini. Dan 7 lampu. Lampu apa itu? Bagaimana lampu itu? 7 lampu menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Itu adalah ketujuh roh kudus. Amen. Oke. Sekali lagi ya. Dalam kita mau melihat sekarang di Wahyu pasal 5. Wahyu pasal 5. Mana? Wahyu pasal 5 ayat 6. Oke, tulis ya. Revelation chapter 5 verse 6. Ini Yohanes dalam roh di sorga ya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Siapa ini? Mas San tahulah dia melihat saya begitu. Ini adalah seekor anak domba seperti ia telah disembelih. Memang dia telah disembelih. Di mana anak domba ini telah disembelih? Ini adalah domba Allah. Yesus Kristus namanya. Disembelih di bukit Golgota. Di Yerusalem 2000 tahun dulu. Di atas salib. Dia memberikan nyawanya. Untuk mati karena dosa kita. So ini yang dilihat Yohanes di sorga. Bagaimana rupa anak domba itu? Bertanduk 7 dan bermata 7 apu. Tidak pernah saya melihat anak domba ataupun kambing ada 7 tanduk. Ada 7 mata kah? Kalau kambing itu ada 7 mata melihat kamu, mungkin kamu lari seperti angin. Ini ajaib ini. Ya, ini yang dilihat Yohanes di sorga. Oke, kita mau tanya, apa artinya itu 7 tanduk dan 7 mata itu? Dan firman Tuhan memberitahu kita artinya 7 tanduk itu dan 7 mata itu adalah 7 roh Allah yang diutus Allah ke seluruh bumi. What? 7 roh Allah yang diutus Allah ke seluruh bumi. Untuk apa? Untuk kita menerimanya. Untuk gereja yang ada kekidian itu supaya roh Allah itu menyala. Di dalam gereja itu. Gereja adalah tubuh-tubuh Kristus. Adalah semua orang yang percaya pada Yesus yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu gereja. Gereja bukan bangunan semen seperti ini. Bukan. So kita tidak menyembah gereja itu. Walaupun ada gereja yang ada salib. Wah, mereka mengatakan ada salib itu gereja. Tetapi yang pentingnya adakah salib itu di dalam hati kita. Mengatakan kita sudah mati hidup lama itu. Yesus bangkit dan kita bangkit bersama dia. Itu salib. Ya. Right. Oke, satu lagi ayat ya. Sabar ya. Saya mau membaca daripada perjanjian lama. Oke. The Old Testament. The book of Isaiah. Buku Yesaya pasal 11 ayat 1 dan 2. Saya membaca daripada Visibonio lagi ya. Oke. Suatu tunas akan keluar daripada tunggul Isai. Suatu cabang daripada akarnya akan berbuah. Saudara, ini bukan bercakap tentang pokok yang ada berbuah. Bukan. Ini bercakap tentang keturunan Daud yang akan datang sebagai raja yang adil dan benar. Siapa namanya?
Yesus Kristus. Kita boleh membaca itu, rujukan yang di dalam buku Yeremia pasal 23 ayat 5, tulis saja ya. Dan ini adalah tentang Yesus Kristus. Dan ayat 2, oke. Roh Tuhan akan diam padanya. Yaitu Roh Kudus akan diam pada siapa? Yesus. Oke, katakan dengan saya ya. Nomor 1. Katakan bersama dengan saya. Nomor 1. Roh Tuhan. Oke, akan ada bersama Yesus ya. Nomor 2. Roh kebijaksanaan. Spirit of wisdom. Oke, nomor 3. Roh pengertian. Spirit of understanding. Nomor 4. Roh nasihat. Spirit of counsel. Dan nomor 5. Roh kepekasaan. Kepekasaan di sini artinya power. Kuasa. Oke, nomor 6. Roh pengetahuan. Spirit of knowledge. Nomor 7. Roh takut akan Allah. Takut akan Tuhan. The spirit of the fear of the Lord. So ini adalah ketujuh roh Allah. In fact, dalam bahasa asalnya, it's not the seven spirit of God, but the sevenfold spirit of God. Berartinya, bukannya ada 7 Roh Kudus. Roh Kudus hanya ada 1. Tetapi ada 7 lapisan Roh Kudus ini. Seperti pelangi tadi, rainbow adalah 1. Dan lapisannya 7. Warna yang bersinaran keluar dari rainbow itu, pelangi itu, warna 7. Rainbow itu, pelangi itu 1. Jadi di sini kita melihat, bila Allah mengata 7 roh Allah, itu adalah 7 lapisan roh Allah. Roh Allah, yaitu Roh Kudus, adalah 1. Tetapi dari 1 Roh Kudus itu, seperti 1 pelangi itu, 1 Roh Kudus itu menyinarkan 7 cahaya. Power, 7 yang indah. Yang kita boleh baca tadi di dalam Yesaya pasal 11 ayat 12 itu. Amen. So, ini adalah roh yang telah diutus Yesus ke bumi. Right? 7 lapisan, 7 warna, 7 cahaya. Antaranya kebijaksanaan tadi, Pak, ya adalah roh Tuhan. So, bila kamu dan saya memiliki Roh Kudus, kita memiliki semua ketujuh yang ajaib ini. Luar biasa. You want wisdom? Roh Kudus. You want the Lord? Roh Kudus. For the Lord is Spirit. Spirit is the Lord. Roh Kudus Tuhan. Yes. You want understanding? Pengertian? Roh Kudus. You want knowledge? Pengetahuan? Roh Kudus. Kebijaksanaan? Roh Kudus. Kita mau takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Yes. Roh Kudus. Jadi gereja tidak boleh menjadi gereja tanpa Roh Kudus. Amen. So kita melihat minyak ini yaitu melambangkan Roh Kudus. Yes. Dan semua Kristen boleh dipenuhi oleh minyak ini. Boleh menerima minyak ini dan menyinar Roh Kudus supaya gereja Tuhan bersinar, bangkit dan bersinarlah, kata Yesaya 60 kan? You cannot shine without the Spirit of God that burns, that shine, yang menyala-nyala, tidak dapat.
supaya kita menyala sebagai gereja bersinar. Dan apa? Sampai Yesus datang membawa kita ke surga. Dan kita bersinar menyala-nyala sebagai gereja untuk apa? Untuk kemuliaan Bapa. Amen. Itu dia. So, di dalam kita mau melihat ayat di mana Yesus mengatakan kepada murid-muridnya tentang sinaran, tentang api gereja, tentang lampu gereja itu yang menyinari. Matius pasal 5 ayat 14 sehingga 16. Saya baca ya. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kamu adalah terang dunia. Amin. Yes. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15. Lagipun orang tidak menyalakan pelita, yaitu lem, lalu meletakkannya di bawah gantang, yaitu di bawah pasulah bahasa kita ya, melainkan di atas kaki dian, on the lampstand. So Yesus sudah memberitahu murid-muridnya, ini nobat. Lampstand tadi di dalam Wahyu pasal 1 ayat 20, apa maknanya kaki dian itu? Kaki dian itu adalah gereja. Gereja. Dan kita melihat di sini Yesus mengatakan, kamu adalah terang dunia, kamu tidak nyalakan terang itu dan di bawah pasu, no. Di mana kita nyalakan terang itu? Di kaki dian. Dan kita kaki dian adalah gerejanya. Apa terang itu? Apa yang menyala? Apa lampu itu? Adalah Roh Kudus. Amen. Ya. Dan apa kata Yesus lagi di sini? Kaki dian adalah gereja ya. Oke. Sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu. Dia mengatakan kepada muridnya. Mengatakan pada gerejanya hari ini. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Di mana-mana saja ya. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapamu di surga. Amin. Yes. Ini adalah mereka yang bijak. Kita bijak, amin. Haleluya. Tapi jangan mengatakan orang lain yang tidak ada Roh Kudus bodoh kamu. Jangan. Bukan untuk kamu dan saya mengatakan. Ini pandangan Allah, pandangan Yesus di surga. Pada Yesus, gereja yang tidak mau menerima Roh Kudus, tidak percaya pada Roh Kudus bodoh. Bukan saya mengatakan, Yesus yang mengatakan. So kita adalah gereja yang bijak. Itu jujur. Amen. So kita melihat. Jadi akhirnya yang bodoh datang. Yang bodoh ini ayat 11 ya. Mereka yang bodoh ini mengatakan kepada Tuhan, 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 bukalah pintu untuk kami. Dan Yesus menjawab, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Oh, bukalah pintu untuk kami. Kami yang memanggil Tuhan, Tuhan buka pintu. Dan Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Saudara, adalah sungguh sangat-sangat sedih sekali. Apabila orang yang mengatakan diri mereka Kristen. Dan pergi ke gereja seumur hidupnya. Tetapi pada akhirnya Yesus mungkin mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Habis cerita. So, kita perlu tanya, di manakah kita gereja Tuhan? Di kumpulan mana? Kumpulan yang becak ataupun yang bodoh? It is a very sad thing. After attending church for years until we die, suddenly we meet Jesus. Jesus says, I do not know you. Yesus mengatakan di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sehingga 23, Yesus mengatakan, ramai orang pada akhirnya memanggil aku Tuhan, Tuhan. Perkataan ramai itu, Yesus mengatakan ramai, bukan sedikit. Memanggil Yesus Tuhan, Tuhan. Tetapi Yesus mengatakan, bukan semua orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk surga. Tetapi hanya mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Ini penting. Kita mengatakan kita Kristen, kita semua. Jangan bagi tahu saya, kamu dan saya boleh sudah melakukan semua kehendak Bapa. Tidak dapat. Tetapi kita melakukannya, sedang melakukan.
melatih untuk melakukan. Tuhan tahu siapa yang bijak, siapa yang bodoh. Jangan nanti mengatakan kamu gereja ini kamu bodoh. Jangan. Yesus, ikut Yesus bagaimana Yesus memberitakan berita baik, minta Injil ya. Ini saya berkhotbah kebenaran Tuhan dari firman Tuhan saja. Oke, so kita melihat di sini yang tidak diangkat, berarti di dalam pengangkatannya kita tunggu sekarang bila-bila masa boleh berlaku. Ya, pengantin lelaki akan datang kan, mengangkat kita. Dia mengatakan aku akan datang dari surga kedua kali untuk gerejanya, bukan landing, bukan mendarat di bumi, tetapi dia mendarat di udara. Dan dia mengatakan aku akan menerima kamu di udara atas langit dan menerima kamu kepada diriku. Itu adalah pengangkatan. Itu untuk gereja, untuk yang bijaksana. Jadi yang tidak diangkat ke surga dan tidak ada di dalam wedding feast itu, tidak ada di dalam pernikahan anak domba itu adalah mereka yang dipanggil di sini gadis yang bodoh, kan? Gadis yang bodoh, mereka yang tidak benar percaya Yesus. Benarkah kita percaya Yesus? Mereka yang tidak benar percaya Yesus dan tidak dipenuhi oleh Roh Kudus dan tidak belajar melakukan Allah. Saya mengatakan belajar itu semua kita belajar. Don't tell me that you do every will of God, do you? Wah, hebat. Belum. Terlalu banyak kena Allah. Kita belajar melakukan. Amen. Jadi, Kristen yang benar adalah pengantin perempuan yang ada minyaknya, menunggu pengantin laki-laki itu. Namanya Yesus Kristus. Yang akan membawa kita kepada rumah Bapaknya. Untuk apa? Untuk perkawinan anak domba. There will be marriage in heaven. Tidak lama lagi. You looking forward? Petang ini ada orang yang panggil saya di dalam perkawinan mereka. So, puji Tuhan. Saya ingat ini. Wah, ini lebih hebat. Luar biasa ini. Jadi, Kristen yang benar adalah pengantin perempuan. Pengantin lelakinya siapa namanya? Yesus Kristus. Amen. Jadi kita akan kawin. Berartinya kita akan menjadi keluarga Allah. Kekal selama-lama-lamanya dalam tubuh yang baru. Akhirnya di dalam surga dan bumi yang baru. Jadi gereja Tuhan harus terus bersiap sedialah. Tuh, bersiap sedia. Gadis yang bodoh tidak peduli, tidak bersiap sedia, tidak membawa minyak. Yes. So kita harus bersiap sedia dengan memenuhi diri kita dengan minyak pribadi. Nada boleh nyangkung aku minyak lagi ya, nada boleh. Kita tidak boleh mengatakan, oh kamu, ya beri saya Roh Kudusmu. Nanti kamu minta Roh Kudus, kamu dipenuhi Roh Kudus. Saya melihat kamu, wah menyala. Bagi saya sedikit, tidak boleh. Pribadi, cari dan ambil dan penuhilah minyakmu sendiri. Roh Kudus itu cara pribadi. Amen. Personally, amen. Ya, supaya kita terus siap sedia. So bila kita tidur kan, kita tidak tidur kan, kita pergi lunduk kan, tiba-tiba kita diangkat. No problem, betul? Bila kita mengejar-kejar rumah kah, ya, bila kita pergi lunduk barbecue, kita makan sup hilang. Kenapa chicken wingnya jatuh sana? Di mana seorang nih? Saya bayangkan begitu. Begitulah pengangkatan. Yes. Jadi saya mau menghabiskan dengan dua ayat daripada Filipi ya. Filipi pasal 3 ayat 20 dan 21. Filipi pasal 3 ayat 20-21. Dalam bahasa Inggris saya mau baca dulu. For our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ, which will transform our lowly body, that it may be conformed to his glorious body, according to the working by which he is able even to subdue all things to himself. Okay.
dalam bahasa Indonesia. Karena kewargaan kita, siapa kita? Gerejanya, gereja Tuhan adalah di dalam surga. Our citizenship is there, right? Dan dari situ juga kita menanti, seperti 10 gadis darah tadi menanti, ya, menanti Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Amen. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Yes. Amen. Ya. Kita bertemu lagi. Tuhan memberkati. Amen. Ya. Ada satu lagu itu.